Di dunia yang dipenuhi sihir dan takdir, ada satu kekuatan yang selalu ditakuti, sekaligus dikagumi, api. Bukan sekadar panasnya, tapi kehendaknya. Dan di antara semua pengguna api, hanya satu nama yang dikenang sebagai simbol kehancuran sekaligus harapan, Valir. Lahir di sebuah desa kecil di pinggiran Land of Dawn. Malam itu bukan malam biasa, langit berwarna merah, angin berdesir panas, dan ketika ia menghirup napas pertamanya, api kecil menyala di telapak tangannya. Orang-orang menyebutnya pertanda. Sebagian berkata itu anugerah, sebagian lainnya kutukan. Dunia tanpa beban, Valir seperti anak-anak pada umumnya, bermain, berlarian di bawah sinar matahari, tertawa lepas mengejar kupu-kupu, atau sekadar bermain tanah. Bagi Valir, dunia adalah tempat bermain yang luas, tempat di mana imajinasi menjadi nyata, dan setiap sudut adalah petualangan baru. Eksplorasi dan tawa. Suara tawa riang, mereka memecah kesunyian sore. Mereka belajar tentang persahabatan, berbagi, dan kegigihan melalui permainan sederhana bermain pasir, membangun istana, atau kejar-kejaran dengan teman sebaya. Valir tumbuh dewasa yang ditandai perubahan pesat pada fisik, emosional, kognitif, dan sosial. Mulai berpikir abstrak, sering terjadi labilitas emosi akibat hormon, serta keinginan untuk bebas dan mandiri. Suatu hari, ketika Valir berusia 7 tahun, ia kehilangan kendali. Hanya karena ejekan anak-anak lain, emosinya meledak, dan dalam sekejap, gudang kayu di desa terbakar habis. Tidak ada korban jiwa, tapi cukup untuk membuat semua orang memandangnya sebagai ancaman. Tatapan mereka berubah, dari penasaran menjadi takut, dari takut menjadi benci. Valir mulai menghindari orang. Ia duduk sendiri, bermain dengan api kecil di tangannya, mencoba mengerti kekuatan yang bahkan dirinya sendiri tak pahami. Dan malam itu, ibunya berkata, sesuatu yang akan ia ingat seumur hidup. Kalau dunia takut padamu, bukan berarti kamu harus menjadi sesuatu yang mereka takuti. Suatu malam, sekelompok pemburu sihir datang ke desa. Mereka mendengar tentang anak api. Ibunya berusaha melindungi Valir. Tapi, dalam kekacauan itu, rumah mereka terbakar. Dan untuk pertama kalinya, Valir merasakan kehilangan yang sebenarnya. Ia selamat, tapi ibunya tidak. Di tengah puing dan abu, Valir berdiri sendiri. Api di tangannya bukan lagi kecil. Ia tidak menangis. Ia tidak berteriak. Ia hanya diam. Dan sejak saat itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Cinta yang menenangkan api namanya Liora, seorang penyihir air. Berbeda dengan semua orang yang pernah ditemui Valir, Liora tidak takut. Ia melihat api di tangan Valir dan tersenyum. Api bisa menghancurkan, tapi juga bisa menghangatkan. Untuk pertama kalinya sejak lama, Valir merasa tenang. Mereka berlatih bersama. Api dan air, dua kekuatan yang seharusnya berlawanan, justru menjadi harmoni. Liora mengajarkan Valir sesuatu yang tidak pernah ia pelajari. Mengendalikan emosi, bukan hanya kekuatan. Hari-hari mereka sederhana, tapi penuh makna. Tertawa di tepi sungai, kelompok pemburu sihir yang sama kembali. Kali ini mereka lebih kuat, lebih siap. Mereka tidak hanya mengincar Valir, mereka mengincar semua yang berhubungan dengannya. Pertarungan tak terhindarkan. Valir mencoba melindungi Liora. Ia menggunakan seluruh kekuatannya. Tapi dalam satu momen yang singkat, sebuah serangan yang seharusnya mengenai Valir diterima oleh Liora. Dunia seakan berhenti. Api di sekitar Valir membesar, tak terkendali. Dan untuk kedua kalinya dalam hidupnya, ia kehilangan seseorang yang ia cintai. Memahami api bertahun-tahun berlalu, Valir menjadi legenda. Sebagian menyebutnya pahlawan. Sebagian menyebutnya ancaman. Namun hanya sedikit yang tahu bahwa setiap kobaran api yang ia lepaskan selalu membawa kenangan. Tentang ibunya, tentang Liora, tentang kehilangan.